Lilis Pov. Suara benda jatuh yang terdengar dari arah kamar anak-anakku membuatku terkejut. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi karena keheningan ruangan dan aku sedikit melamun, suara itu berhasil memantik kekhawatiranku. Aku sedang memasak di dapur, sehingga buru-buru kumatikan kompor dan bergegas pergi mendatangi sumber suara. Aku melihat kedua putraku sudah bangun. Mereka duduk di dalam box bayi mereka masing-masing. Evan mendorong mainannya ke sela-sela pagar box bayinya, sehingga mainan itu jatuh dan menimbulkan suara yang tadi kudengar dari dapur. Cukup lega rasanya kalau memang yang jatuh hanyalah mainan. Melihat kedatanganku, Ervin mulai menangis sambil mengangkat kedua tangan. Jelas minta digendong. Aku pun segera menghampiri box bayi kedua putraku yang posisinya tepat bersebelahan. "Ibu," rengek Ervin. "Iya, sayang. Kau haus, iya." Aku mengelus kepala Evan dan mencium dahinya, setelah itu barulah menggendong Ervin yang menangis untuk menenangkannya. Aku membawa mereka secara bergantian keluar dari kamar, mendudukkan kedua putraku itu di karpet hangat di ruang tamu. Kusiapkan 2 botol susu untuk mereka masing-masing. Sehingga selagi mereka minum susu sembari menonton tayangan kartun di televisi, aku bergegas menyelesaikan masakanku. Setelahnya pun aku harus menemani mereka sarapan dengan bubur sayur yang sudah kubuatkan, memandikan mereka satu persatu, serta memakaikan baju secara bergantian. Ini tidak semudah kedengarannya. Aku harus bolak-balik dan bergerak cepat ke sana kemari, belum lagi jika satu anakku menangis ketika aku sedang mengurus yang satunya lagi. Ditambah mereka berdua terus-menerus mengekoriku kemanapun aku bergerak. Rutinitas pagi yang sangat sibuk dan hektik seperti ini sudah aku lalui selama 2 tahun sejak melahirkan. Ditambah harus pergi ke rumah sakit setelah menitipkan mereka ke Nenek Berta, atau membawa mereka ke tempat daycare saat Nenek Berta sedang pergi. Aku sudah terbiasa, walaupun rasanya memang sangat melelahkan. Tak jarang aku menangis tiba-tiba karena sangat stres dan kelelahan. Namun, aku selalu menguatkan diri untuk bisa mengatasi semua kegiatanku sehari-hari meski sambil menangis dan mengeluh pada diri sendiri. Pukul 7:30 pagi saat aku baru saja selesai memakaikan baju untuk Evan dan Ervin, aku mendengar suara ketukan pintu. Aku pun beranjak keluar kamar dan segera membukakan pintu itu. Kudapati ternyata di depan ada seorang pria bertubuh tinggi dengan model rambut cepak yang langsung tersenyum padaku begitu melihatku. Itu Franz Colin, putra Nenek Berta. Aku tahu kalau dia memang sedang pulang sejak 3 hari yang lalu, setelah 6 bulan lamanya dia pergi ke wilayah Timur Tengah untuk menjalani tugasnya sebagai anggota militer. "Hai, Franz," sapaku. "Ada apa pagi-pagi begini?" Dia menyodorkan tas bekal berukuran sedang, lalu menjawab, "Ibuku menyuruhku mengantarkan ini padamu. Sup daging dan olahan kentang." "Oh, ya ampun. Terima kasih banyak. Ayo, masuklah dulu." Aku membuka pintu lebih lebar untuk mempersilahkan Franz masuk. Setelah itu, aku pun beranjak ke dapur untuk memindahkan makanan pemberian Nenek Berta ke piringku sendiri, sehingga aku bisa langsung mencuci wadahnya dan mengembalikan dalam keadaan bersih. "Kau mau minum teh? Biar ku buatkan. Atau kau mau kopi?" Aku menawarkan pada Franz yang mengikutiku ke dapur. "Teh saja," jawabnya sambil mengulas senyum simpul. "Baiklah. Tunggu sebentar. Pukul berapa kau berangkat ke rumah sakit hari ini?" Sambil menuangkan sup daging ke mangkuk, aku menjawab, "Pukul 8:30. Masih ada waktu." "Oh. Mana Evan dan Ervin? Mengapa tidak ada suara?" "Evan dan Ervin ada di kamar. Aku baru saja selesai memandikan mereka. Bolehkah aku bermain dengan mereka?" Aku tersenyum pada Franz dan menjawab dengan anggukan. "Ya, tentu, Franz. Silakan." Padahal, ibunya yang selalu membantu menjaga anak-anakku, tetapi dia masih saja minta izin hanya untuk bermain. Apartemenku ini memiliki 2 kamar, walaupun tiap kamar ukurannya tidak besar.
Evan dan Ervin sedang berada di kamar mereka. Jadi, aku tak keberatan Franz menyusul ke sana. Setelah selesai mencuci wadah milik Nenek Berta yang tadi dibawakan Franz, lalu membuatkan teh untuk pria itu, aku meletakkan cangkir tehnya di meja ruang tamu. "Tehmu kuletakkan di luar," kataku pada Franz. "Baiklah. Terima kasih, Lily," jawabnya. Pria berbaju hijau gelap itu keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu, sementara aku menyusul ke sana sambil menggandeng tangan Evan dan Ervin. Selagi dua putraku itu bermain dan aku tetap mengawasi mereka, aku duduk di sofa yang berhadapan dengan Franz. Tidak mungkin aku meninggalkan tamu yang sedang mampir begini. "Jadi, berapa lama kau akan berada di Kansas sebelum kembali bertugas?" tanyaku pada Franz. "Hanya selama 2 minggu saja. Makanya aku tidak pergi kemana-mana dan tetap di rumah bersama ibuku. Paling tidak sesekali aku harus pergi ke kantor di pusat kota." Aku beroh-pelah sembari manggut-manggut. "Semoga pekerjaanmu berjalan dengan baik. Pasti berat sekali bagimu karena harus meninggalkan ibumu tiap sedang bertugas. Apalagi kalau sampai berbulan-bulan." Franz mengulas senyum simpul. Setelah meminum tehnya dan meletakkan cangkir ke atas meja, dia berkata, "Iya. Aku sangat berterima kasih padamu karena kau selalu menemani dan memperhatikan ibuku. Justru aku yang berterima kasih padanya. Dia benar-benar baik dan bahkan selalu menjaga anak-anakku. Aku merasa telah merepotkannya. Kenapa kau sungkan? Ibuku senang karena tidak kesepian. Kau pun selalu menangani ibuku saat sedang sakit karena bawaan umur, sering pula memberikan vitamin untuknya. Saat aku tidak ada, kaulah yang mengawasi keadaan ibuku. Kau banyak membantu kami, Lily." "Itu bukan apa-apa." Aku tersenyum canggung padanya. "Besok lusa aku akan pergi dengan ibuku dari siang sampai sore. Mungkin kalau kau berkenan, anak-anakmu bisa ikut dengan kami agar tetap ada yang menjaga saat kau bekerja." Aku menggeleng. "Tidak usah, terima kasih banyak. Kau pasti ingin mengajak ibumu jalan-jalan agar tidak jenuh, aku tidak ingin anak-anakku mengganggu waktu santai kalian. Biar besok lusa anak-anakku kutitipkan di daycare saja." Franz tersenyum dan mengiyakan. Dia memerhatikan Evan dan Ervin yang sedang sibuk bermain balok warna-warni di karpet. Dia berkata, "Sebenarnya, kemana ayah mereka?" Sejak 2,5 tahun yang lalu, setiap Franz baru selesai bertugas, aku memang sering bertemu dengannya. Ini juga bukan pertama kali dia mampir ke apartemenku dan kami mengobrol seperti ini. Namun, dia dan Nenek Berta tidak sekalipun mempertanyakan soal suamiku atau ayahnya anak-anakku, bahkan meski tahu aku memang hidup sendiri tanpa suamiku. Ini adalah pertama kalinya tiba-tiba Franz membahas soal itu. Aku membasahi bibir dengan lidah dan memandang ke arah lain selama beberapa saat. Kurasa Franz menyadari kalau aku sedikit tidak nyaman ketika dia mendadak bertanya seperti itu. "Abaikan saja. Tidak usah dijawab. Aku tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman," ujarnya. Aku hanya merespons dengan senyuman saja. Franz menghabiskan teh yang aku suguhkan, lalu menghela napas seraya berdiri dari duduknya. "Lebih baik aku pergi sekarang. Pasti banyak yang harus kau kerjakan sebelum berangkat ke rumah sakit. Ini milik ibumu. Aku sangat berterima kasih karena pagi-pagi begini sudah membuatmu repot membawakan makanan." Aku ikutan berdiri dan menyerahkan tas berisi wadah makanan yang tadi sudah kucuci di dapur. "Tidak usah sungkan. Ibuku berpesan kalau dia akan ke sini 1 jam lagi sebelum kau berangkat, agar bisa menjaga Evan dan Ervin," kata Franz sambil menunjuk dua putra kembarku. "Baiklah. Aku mengerti." Aku berniat mengantar Franz sampai ke pintu. Saat kami melangkah bersebelahan, aku tidak sengaja menyandung sebuah mobil-mobilan di lantai. Nyaris aku tergelincir, kalau saja Franz tidak dengan cepat merangkul lenganku dan menahan tubuhku agar tidak jatuh. "Kau baik-baik saja?"
Tanya Franz kemudian dengan suara beratnya yang dalam. Ketika kusadari jarak tubuh kami benar-benar dekat saat ini, bahkan posisiku seperti dipeluk olehnya, aku segera bergeser ke samping untuk mengatur jarak. Ya, aku baik-baik saja. Pria berambut cepat itu mengambil mobil mainan milik anak-anakku yang tadi hampir membuatku tergelincir, lalu memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Setelah Franz pergi, aku melanjutkan mengurus kedua anakku dan bersiap-siap. Tepat pada pukul 8:30, setelah Nenek Berta datang dan akan menjaga anak-anakku, aku pun langsung berangkat ke rumah sakit. Aku diminta untuk memantau sejumlah pasien rawat inap di unit neurologi. Dan pukul 3 sore setelah aku baru sempat selesai makan siang, aku langsung mengikuti operasi spinal fusion atau operasi tulang belakang. Hari Jumat nanti, bisa bantu aku pada operasi laminektomi. Kau tidak ada kegiatan apa-apa di hari Jumat, kan? Kedua tanganku memegang alat bedah, menahan bagian terbuka dari tubuh pasien yang sedang dioperasi. Mendengar dokter spesialis yang memimpin operasi itu bertanya padaku, aku pun langsung menatapnya. Ada, jawabku. Aku akan membantu Dr. Gilbert untuk operasi SA. Dokter berusia 40 tahunan itu menghela napas. Sambil tetap fokus melanjutkan pembedahan, dia berkata, "Ya ampun. Aku sudah keduluan dokter lain rupanya." Dokter residen bedah saraf di rumah sakit tempatku bekerja hanya berjumlah 5 orang, salah satunya aku. Para spesialis sangat mengandalkan kami untuk membantu kegiatan operasi. Sejak masih jadi dokter umum, aku selalu mendalami pengetahuan terkait bedah saraf. Dulu pun di Cornell Hill aku sering menimbrung menyaksikan para dokter melakukan operasi, terutama Keith. Apalagi Keith juga pernah mengajakku menghadiri simposium bedah saraf bersamanya. Maka dari itu, cukup banyak bekal yang sudah aku miliki. Di rumah sakit tempatku menjalani masa residen sekarang, aku bisa makin giat mengasah apa yang sudah aku ketahui. Bahkan beberapa kali aku dipercayai oleh para spesialis bedah saraf untuk memimpin operasi ringan dan menyelesaikannya sendiri, walaupun mereka tetap mengawasi di sisi ruang operasi. Maaf, Dok. Dr. Gilbert sudah mendatangiku sejak 7 hari yang lalu, ujarku untuk menjawab ucapannya tadi. Ya sudah, tak apa. Nanti aku bisa minta tolong pada residen yang lain. Aku tersenyum simpul di balik masker yang kugunakan, lalu kembali fokus membantu sang dokter untuk menyelesaikan operasi ini. Aku melirik jam digital yang tertempel di dinding ruang operasi. Di bagian bawah kolom deteksi durasi anestesi, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Sepertinya aku akan pulang terlambat hari ini. Kuharap Nenek Berta tak keberatan untuk menemani anak-anakku lebih lama. Tepat pada pukul 8, akhirnya operasi itu selesai. Aku bersama para dokter dan perawat segera berbenah mengakhiri operasi yang berjalan dengan sangat lancar hari ini. Pukul 9 malam, ketika aku sedang berada di ruangan residen bedah saraf dan duduk di depan komputer untuk memeriksa beberapa hasil ronsen pasien tadi siang, tiba-tiba seorang wanita yang merupakan rekanku sesama residen datang. Lily, panggilnya. Ya. Aku mengangkat kedua alisku dan memindahkan pandangan dari layar komputer. Kau akan pulang sekarang. Sepertinya ada orang yang sudah mencari dan menunggumu di lobi. Aku mengernyit. Menungguku. Iya. Tadi aku dengar dia menyebutkan nama lengkapmu pada perawat di meja resepsionis. Kernitan di keningku makin dalam. Kupikir itu Nenek Berta atau Franz, sebab barangkali ada sesuatu yang terjadi dan mereka ingin mengabari soal anak-anakku. Pria atau wanita? Tanyaku heran. Pria. Rekanku itu tersenyum lebar dan terlihat antusias, lalu melanjutkan, pria yang sangat tampan. Tubuhnya tinggi dan tegap, dia memakai jas hitam dan dasi abu-abu tua, perawakannya dingin namun sangat berwibawa. Dia siapamu? Baru kali ini kulihat orang setampan itu. Auranya mahal. Aku terdiam. Franz yang merupakan seorang tentara,
kurasa tak mungkin malam-malam Beck ini datang ke rumah sakit pakai jas. Jas hitam, berwibawa, aura mahal. Siapa pria yang mencariku di lobi? Aku membenarkan posisi tas yang tersampir di bahu kiriku, lalu tersenyum ramah pada perawat dan dokter umum yang berpapasan denganku di lift. Setelah lift itu tiba di lantai dasar, aku langsung keluar dan melangkah menyusuri koridor untuk menuju lobi rumah sakit. Tadi saat masih berada di ruangan dokter residen bedah saraf, rekanku mengatakan kalau ada orang yang mencariku di lobi. Maka dari itu, ketika tiba di lobi, aku langsung menghampiri meja resepsionis dan bertemu perawat yang sedang berjaga di sana. "Selamat malam, Dok. Operasinya sudah selesai," sapa sang perawat yang hanya menatapku sepintas sebelum kembali fokus memasukkan bungkus obat untuk diberikan pada pasien yang sedang menunggu. Aku menjawab dengan anggukan pelan. "Tadi katanya ada yang mencariku." "Iya. Iya, Dok." Perawat itu menunjuk ke arah pintu lobi dan melanjutkan, "Pria itu yang mencarimu. Dia datang sejak 1 jam yang lalu. Tadi aku sudah menyampaikan kalau kau sedang ada operasi, lalu dia bilang akan menunggu sampai kau selesai." Aku pun berbalik dan menatap ke arah yang perawat tunjuk. Kulihat seorang pria berjas hitam berdiri di dekat jendela besar yang ada di samping pintu masuk lobi. Pria itu berdiri membelakangiku dan kedua telapak tangannya yang terkubur di saku celana. Postur tubuh yang tinggi dan tegap itu, terasa sangat familiar dalam pandanganku. Seperti sudah sangat lama tidak pernah melihat, tetapi aku tetap merasa tidak asing. Aku berjalan maju 4 langkah. Hanya 4 langkah saja karena segera kuhentikan langkahku saat perasaanku mendadak mengatakan ada yang salah di sini. Tak berselang lama, mungkin karena merasa ditatap, pria berjas hitam itu menoleh ke belakang. Dia berbalik dan menatap lurus tepat ke arahku. Aku terdiam. Jantungku seperti berhenti berdetak selama sepersekian detik, bahkan bahuku mendadak terasa lemas dan nyaris membuat tasku jatuh. Sejumlah pasien maupun petugas medis yang hilir mudik di lobi, tak sedikit pun membuat pandanganku bisa beralih. Kedua mataku terpaku menatap pria itu. Pria yang selama 2,5 tahun belakangan tidak pernah aku lihat lagi. Pria yang selama ini kuhindari dan menjadi alasan terbesarku melarikan diri. Itu Elliot. Elliot Sherman Wesley. Aku tidak mungkin salah. Walaupun sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, tidak mungkin aku lupa bagaimana wajah dan perawakannya yang berwibawa itu. Dia menatapku dengan mata coklatnya yang sangat teduh. Aku ingat, terakhir kali kulihat mata tersebut 2 tahun lalu sebelum dia pergi ke Seattle. Dia menatapku dengan kegundahan dan sorot yang tak mengenakan sama sekali usai beberapa hari sebelumnya aku menggakui kalau aku mencintainya. Sekarang, dia tersenyum. Bukan senyum yang lebar, tetapi sangat lembut dan seolah menyuratkan suatu makna yang ingin dia sampaikan. Aku termangu di tempatku berdiri. Kedua mataku mulai memanas dan basah, telapak tangan kananku terkepal erat ketika rasa tercekat menggerayangi tenggorokanku. Dadaku agak sesak karena dirundung perasaan campur aduk. Setelah tadi jantungku seperti berhenti sesaat karena syok, kini justru berdebar dengan sangat kencang layaknya mengalami palpitasi. Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya aku pikirkan sekarang. Apakah ini memperjelas penyangkalan yang sering kupikirkan karena sebenarnya aku merindukannya selama 2,5 tahun belakangan? Atau justru aku sangat terpukul dan sedih, benci melihatnya ada di sini karena aku merasa gagal dalam pelarianku. Aku menelan ludahku susah payah ketika melihat Elliot mengeluarkan kedua telapak tangannya dari saku celana sebelum melangkah mendekat padaku. Aku masih mematung saat dia semakin mendekat, lalu meraih tubuhku dengan kedua tangan kekarnya, merengkuhku ke dalam dekapan yang sangat erat. Dia menenggelamkan wajahnya di bahu kiriku, kurasakan telapak tangan kanannya membelai rambutku dan semakin mengeratkan dekapan. "Akhirnya aku menemukanmu," bisiknya dengan suara yang agak serak. "Aku menemukanmu, Lily." Mataku mengerjap lambat.
Dan tepat saat itulah, air mataku langsung menetes. Seharusnya ini tidak terjadi. Elliot tidak seharusnya berada di sini dan menemukanku. Ini belum menjadi waktu yang tepat untuk kami bertemu. Aku belum mengumpulkan banyak uang untuk mengembalikan semua bantuan yang Elliot berikan pada ayahku. Dan walaupun aku merindukannya setengah mati, tetapi aku belum punya kelapangan hati untuk melupakan apa yang terjadi di New York sebelum aku pergi 2,5 tahun yang lalu. Selama bermenit-menit aku mematung di dalam rengkuhan tangan Elliot yang tak henti mendekapku erat. Air mataku terus mengalir, bibirku bergetar hebat selagi aku berusaha untuk tidak menyuarakan tangisanku. Tidak mungkin aku membiarkan orang-orang di sekitar lobi rumah sakit mendengarku menangis. Beberapa saat kemudian, aku memegang bahu Elliot dan mendorongnya sekuat tenaga agar dia melepaskan pelukannya. Setelah terlepas, aku mundur 2 langkah. Tatapanku beradu dengannya. Aku tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi kulihat sekarang mata Elliot sangat merah dan berair, seolah dia menahan tangis selama memelukku. Aku berusaha untuk tidak peduli. Kuseka air mata di kedua pipiku sembari buang muka untuk menghindari tatapan Elliot. Tanpa mengatakan apa-apa, aku langsung berjalan cepat menuju pintu keluar. Lily. Suara baritonnya yang tak berubah itu memanggilku. Aku tahu dia pasti mengejarku, makanya ku percepat langkahku untuk menghindar. Hingga ketika aku sampai di sisi halaman rumah sakit dan bergerak lebih cepat untuk sampai di trotoar jalan di depan sana, Elliot mencengkeram lengan kananku. Dia menarikku untuk berhenti melangkah. Perbandingan tenaganya yang tentu jauh lebih besar dariku, bahkan juga membuatnya dengan mudah menarikku untuk berbalik agar kami berhadapan. "Jangan pergi seenaknya," pungkas Elliot penuh ketegasan. Aku menatapnya lekat. Walaupun gelapnya langit malam sudah menghiasi, tetapi penerangan di beberapa titik halaman rumah sakit masih menyorot tempat kami berada. "Kau tidak seharusnya berada di sini. Pergilah." "Untuk apa kau datang?" ujarku tajam. "Untuk menjemputmu," jawab Elliot. "Aku mencarimu kemana-mana, Lily. Kulakukan apapun untuk menemukanmu. Sekarang, akhirnya aku bisa melihatmu lagi dan aku akan membawamu pulang bersamaku." "Tidak, Elliot. Pulang kemana? Ini tempatku sekarang. Kaulah yang harus pulang ke tempatmu sendiri. Aku sudah memperingatmu dari awal, jangan mencariku. Aku pasti akan membayar semua yang telah kau berikan, termasuk bantuanmu pada ayahku. Apa kau tidak mengerti? Aku tidak peduli. Persetan soal semua itu. Aku hanya mau kau kembali." Aku tersenyum getir dan menatapnya tak habis pikir. "Kembali untuk apa? Aku bukan siapa-siapamu dan hanya wanita yang masuk ke hidupmu dengan cara hina. Aku berjanji akan membayar dan mengganti semuanya, tapi tidak sekarang. Aku tidak akan memintamu membayar apa-apa, bodoh. Kau pikir selama ini aku masih memikirkan soal semua itu? Sampai detik ini, kau masih istriku. Jangan membantah dan pulanglah denganku, Lily." Aku menggeleng pelan dan menepis tangan Elliot dari lenganku. "Tidak akan. Lily, kau, jangan memaksa." Potongku dengan suara yang sedikit meninggi namun juga bergetar hebat karena gejolak perasaanku. "Aku mohon, Elliot. Tinggalkan aku sendiri. Jangan ganggu aku." Ketika air mata kembali mengalir deras di pipiku, Elliot terdiam. Aku tidak ingin menangis begini. Tapi nahasnya, aku tidak memiliki persiapan apa-apa karena tak sedikit pun tahu kalau dia akan muncul di hadapanku secara mendadak malam ini. Dari caranya menatapku setelah dari tadi bicara dengan tegas dan sangat tajam, menunjukkan kalau dia seperti tidak mau melihatku menangis. Kumanfaatkan situasi ini untuk segera beranjak. Aku berbalik dan langsung bergegas untuk pergi dari tempat itu sambil menghapus air mataku. Tidak ada keinginan untuk menoleh ke belakang lagi. Aku terus berjalan menjauh dari Elliot. Beruntung ada bus yang baru saja berhenti di halte.
Dengan begitu, aku bisa langsung menaikin ia dan duduk di kursi paling belakang. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, memaksa pelupuk mataku sanggup untuk lebih lama menahan genangan di sana agar tak menetes lagi. Aku berdoa seintens mungkin dalam hati, berharap agar jangan sampai Elliot mengikutiku. Kuharap dia mengerti bahwa ucapanku tadi soal tinggalkan aku sendiri, adalah permohonan terdalam. Bus yang kutumpangi tiba di halte dekat bangunan apartemenku pada pukul 9:30 malam. Aku berusaha untuk tetap tenang selagi kedua kakiku melangkah menyusuri trotoar untuk sampai di tempat tujuan. Pikiranku terus-menerus tertuju pada Evan dan Ervin. Entah mereka sudah tidur atau belum, tetapi seluruh rasa cemasku tertuju pada mereka. Saat aku hampir sampai di halaman bangunan, sebuah Maserati hitam muncul dari arah jalan besar. Mobil itu berhenti di dekatku. Ketika aku menoleh, kulihat Elliot turun dari Maserati tersebut dan langsung menghampiriku. Ini makin membuatku cemas setelah menyadari kalau ternyata dia mengikutiku. Berhentilah menghindar dan kabur dariku. Tukas Elliot setelah berdiri tepat di hadapanku, menghalangi jalan dan tidak membiarkanku berpaling lagi dari hadapannya. Kaulah yang harus berhenti menggangguku. Aku membalas. Lily, patuhi ucapanku. Lupakan apapun yang terjadi di antara kita waktu itu hingga membuatmu pergi. Aku sungguh ingin kau kembali. Kenapa? Kau tidak menginginkanku. Ketika kau berkata kalau kau ingin aku kembali, kau hanya karena aku merindukanmu. Sela Elliot dengan tegas. Siang dan malam aku merindukanmu. Tidak ada yang kupikirkan selain kau dan anakku yang kau kandung saat kau pergi 2,5 tahun lalu. Aku terdiam menatapnya. Asal kau tahu, kepergianmu adalah siksaan bagiku. Kau kelewatan, Lily. Kenapa aku yang kelewatan? Aku menatap Elliot tak habis pikir. Kali ini, dialah yang diam. Aku berusaha sekeras mungkin untuk terus bersikap baik padamu sejak kau menikahiku, Elliot. Aku diam ketika kau menghinaku, aku patuh pada semua yang kau perintahkan, dan aku berusaha mengerti segala watakmu. Semua itu kulakukan karena kontrak yang mengikat kita setelah kau membantu ayahku, tuturku panjang lebar. Ku beri jeda sejenak karena genangan di pelupuk mataku tidak bisa tertahan dan malah menetes lagi. Di tengah air mata yang tak kuinginkan itu, aku melanjutkan, lalu. Sikapmu mendadak berubah. Kau menjadi baik padaku dan seolah memberi isyarat kalau kau telah mengabaikan soal kontrak itu. Itu membuatku berusaha sangat teramat gigih menjadi istri yang baik untukmu, diam-diam mengharapkan keadaan di mana aku betulan bisa kau anggap. Elliot tetap diam. Tapi apa? Ternyata aku tidak lebih dari wanita yang bisa kau permainkan, bukan? Aku terlihat salah, naif, dan sangat bodoh karena jatuh cinta padamu, padahal kau sendiri yang membuatku bisa merasa begitu. Kau juga yang membuatku takut kalau aku akan disingkirkan dan kau pisahkan dari anak yang kukandung saat itu. Sekarang, aku dianggap kelewatan karena mencoba melindungi diriku sendiri. Dia masih bergeming menatapku. Kau juga menyalahkanku, kau membuatku merasa bersalah dan terlihat sangat buruk ketika hari itu kau marah karena Rachel Jordan terluka. Aku hanya membela diri setelah kekasihmu itu nyaris mencelakaiku, Elliot. Lily, aku. Dan fakta bahwa kau tidak memahami segalanya, fakta bahwa kau seperti tidak mau tahu kalau aku sungguhan mencintaimu, berarti jelas sudah. Kau adalah pria yang kejam, lalu berubah menjadi malaikat penuh perhatian dan memberikan afeksi hanya untuk menjatuhkanku setelah berharap besar padamu. Elliot bungkam. Dia memalingkan wajahnya ke arah lain ketika kedua matanya memerah dan berkaca-kaca. Ibu. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah pintu masuk bangunan apartemen. Aku mengenali dengan mudah kalau itu adalah suara salah satu putraku. Dan sekarang, aku terpegun karena putraku itu muncul ketika aku sedang sesak karena air mata, serta ketika aku masih berdiri berhadapan dengan ayah kandungnya.